Ini kayaknya dari para narasumber nih bawa tim galau kayak. Nah, ini aku tanya balik. Boleh minta bantu, Reja? Jadi tolong kasih ke di PKN nanyo ke Garuda. Silakan. Nah, Kak sebutkan nama, nanyonyo ke Garuda. Kita tanya balik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Ksatria Muda Nusantara. Nama saya Hendri Nur Alam. Nah, Oke, Kak Hendri. Jadi kami adalah salah satu sayap Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi untuk pertanyaan mengenai ini, temanya memang sangat menarik. Sang penantang tak kenal maka tak sayang. Kami sebenarnya angkatan milenial ini kan nanti ada beberapa era, ada X, ada Y dan Z. Mungkin bisa tidak dari Partai Garuda bagaimana memperkenalkan visi dan misi partai tersebut ke milenial tersebut, karena mungkin ada perbandingan, ada perbedaan antara Y dengan Z untuk milenialnya. Paling itu saja dari Partai Kebangkitan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab. Silakan. Langsung dijawab. Baik, terima kasih. Iya. Yang mana mengenal kini ke milenial? Saja generasi milenial ya. Apakah X, Z, XI? Karena generasi milenial itu adalah generasi yang melek teknologi. Agak beda dengan zamannya saya, seumur adik-adik sekalian. Jauh sekali bedanya ya. Ke depan ini tentu, karena saya katakan tadi bahwa peran pemilih 2004 ini kalangan suara milenial ini sangat besar. Seperti kata Pak Syaiful Ikhwan tadi, 51%, survei dari Kompas itu 60%. Oleh karena itu ini menjadi perhatian dari partai politik, ya kan? Dan kami yakin bahwa kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan di belahan dunia lain, oleh karena generasi milenial yang sangat aktif, yang bermain banyak di media sosial. Apakah Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, termasuk WhatsApp. Termasuk yang sekarang terjadi perang Rusia-Ukraina. Itu cyber saling bobol segala macam ya. Itu semuanya generasi milenial. Yang menggunakan pesawat-pesawat drone itu teknologi informasi. Jadi memang perubahan ini luar biasa. Jadi semua aspek kegiatan milenial ini bisa juga dimanfaatkan dalam perang, apalagi politik. Oleh karena itulah Partai Garuda berusaha untuk menyelami dunia generasi muda, khususnya generasi milenial ini ya, yang ciri-cirinya kita sudah tahu lah. Salah satunya ya tidak lepas HP-nya, kira-kira begitu ya. Jadi formulasinya itu ada di HP kayak ini Om. Ya. Antara juga di laptop dan lain sebagainya ya. Karena itu Partai Garuda membuka juga seluas-luasnya untuk generasi milenial berpartisipasi. Apakah dia juga mencoba-coba jadi caleg, ya kan? Apakah sebagai tim ses, apakah sebagai saksi dan sebagainya. Karena Partai Garuda di samping memang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik, juga sebagai wadah pendidikan politik bagi milenial untuk mengembangkan dirinya sesuai potensi yang ada di dirinya. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, jelas ini Kak Andri ya. Oke, jadi memang formulasinya memang karena milenial tadi dekat dengan gadget ya, internet. Kayaknya sudah disiapkan ramuan obatnya ini, ramuan luar. Hati-hati ya, kita makan obatnya pindah ke Garuda.
Oke. Kita coba sekarang ada Partai Umat kayaknya Rami juga di sini mau pasukan nih Partai Umat. Ya ini silakan mana Partai Umat yang mana? Yang depan mana? Sini. Nah ini dari Partai Umat silakan bertanya ke Partai Buruh. Nah silakan kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Syarial dari Partai Umat. Kami ingin bertanya untuk Partai Buruh ya. Sesuai tema kita pada sore hari ini, yaitu berbicara masalah milenial ya. Pada saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi 4.0 yang mana kemajuan teknologi pada saat ini sudah begitu canggih, dan pada saat ini juga kita sudah menuju kepada society 5.0. Apa kiat-kiat dari Partai Buruh agar Partai Buruh dapat mengikuti irama kegiatan kemajuan digitalisasi ini, khususnya untuk kaum buruh, agar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan teknologi sehingga di dalam pekerjaannya lebih dapat maksimal dan dapat lebih meningkat lagi, sehingga dapat mengikuti perkembangan daripada teknologi daripada industri baik itu digitalisasi maupun teknologi ini, sehingga buruh-buruh itu tidak dianggap kaum yang itu ya, yang lemah, harus menguasai juga di bidang teknologi dan teknologi ini. Itu saja Pak Buruh. Apa kira-kira kiat-kiat Partai Buruh untuk menyiapkan kaum milenial ini untuk menuju dari era 4.0 ke society 5.0? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bang Ali, siap? Oke, silakan dijawab Bang Ali. Jadi, apakah memang sibuk kerja sehingga tidak lagi? Silakan dijawab ini Bang Ali. Sebetulnya Pak, kami kaum buruh itu bagian dari milenial, karena para pencari kerja juga bagian dari kami. Sekarang dimudahkan oleh pemerintah, misalnya ada teknologi yang dilempar ke arah ke 5.0 itu, misalnya tentang para pencari kerja. Sebetulnya sekarang ini kan ada salah satu misalnya cara kementerian itu untuk mengurangi pengangguran. Jadi para pencari kerja itu diberi semacam pelatihan kerja, Pak. Pelatihan kerja ke banyak perusahaan, dan itu dibiayai tapi bukan upah. Artinya mereka kayak magang, cuman mungkin 2-3 bulan, dan itu semuanya menggunakan teknologi itu. Jadi kalaupun nanti misalnya dari semua yang hadir di sini, kalau memang untuk mencari kesempatan itu, kita bisa bantu itu Pak, karena ini mainnya di dunia maya yang seperti itu kan, untuk mendaftarkan dan segala macam itu. Satu. Kemudian jaminan sosial sekarang tidak lagi manual Pak, sudah menggunakan teknologi digital, teknologi yang dunia maya lah, kayak seperti itu kan. Jadi kalau dulu misalnya kalau kita jadi tenaga kerja, misal sudah terdaftar atau tidak di jaminan sosial, kita bisa melihat lewat HP yang mereka punya, mereka tahu bahwa mereka belum terdaftar atau sudah terdaftar. Artinya ada kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab pada semua pekerjanya, sudah semua menggunakan teknologi itu. Nah, kita sudah mengajarkan kepada semua lah tuh. Dan ini juga sebetulnya dibuka kesempatan bukan untuk kaum buruh saja, semua juga untuk beralih ke sana. Cuma memang sayangnya pemerintah kita ketika bicara tentang 5.0 itu Pak, dengan hanya sebatas judulnya gitu kan, kita nggak pernah diberi sebetulnya ruang sebesar-besarnya untuk dilatih oleh mereka, tapi kita harus mencari sendiri. Itu akhirnya misalnya disalahkan ketika misalnya begitu cyber kita lebih canggih daripada punya pemerintah, nanti malah kita dipersoalkan dengan hal seperti itu. Nah ini yang sebetulnya kadang-kadang kita nggak mau berbicara besar Pak, ketika misalnya kita memang punya teman-teman yang sebenarnya hobi awalnya game online,
Tapi ketika dia terus banyak main itu, akhirnya mereka juga bisa jadi cyber yang berbahaya lah untuk beberapa hal yang itu. Nah ini kalau dipublikasikan itu akan masuk dalam catatan-catatan pemerintah yang jadi tidak bebas mereka untuk melakukan aktivitas. Itu yang menurut kami teknologi yang didengungkan kita harus menghadapi 5.0 itu, tapi kita sendiri membatasi rakyat kita untuk berkembang lebih baik. Contoh kita begini, Amerika itu Pak setiap tahun dia akan merubah bagaimana sistem keamanan negaranya, dan itu sayembarakan siapa pemenang, dia akan menjadikan siapa yang memegang itu. Bagaimana membobol sistem di tahun belakang, siapa pemenang itu yang akan menjadi pemenang tahun depan akan dikontrak. Terus setiap tahun dilakukan itu. Jadi kebobolan sistem pemilu dia tentang menggunakan teknologi, kemudian bagaimana keamanan negara mereka juga menggunakan teknologi. Siapa pemegangnya, siapa yang paling ahli dalam masyarakatnya untuk memenangkan sayembara itu. Kita di sini begitu sayembara dilakukan, begitu tahu ini pemenangnya. Terus Pak, boleh ditandain kemana-mana kita akan selalu dicurigai untuk melakukan hal yang lain. Itulah yang itu. Menurut kami seperti itu. Oke, baik, dijawab sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bang Ali juga. Oke, tadi saya juga melihat dari Garuda ada juga bawa tim tadi. Silakan ke situ, ke pojok situ. Lebar ke sini, awas kamera ya. Ya, yang merah. Ya, itu nggak apa-apa. Silakan bertanya. Ya, dikasih kesempatan bertanya. Ya sudah. Kak, bertanya ke Partai Umat. Oke, terima kasih. Silakan. Saya Termawan, kebetulan sekretaris Pak Dolmar. Nah, kiat-kiat apa yang akan dilakukan Partai Umat untuk mencapai tujuan di parlemen? Itu aja cukup. Oke, sederhana. Kiat-kiat dari Partai Umat untuk mencapai tujuan di parlemen. Silakan Kak Niko. Terima kasih. Sebenarnya kalau sudah menjurus ke yang spesifik ini tidak boleh dibuka ke umum. Tapi saya akan kita ngobrol deh. Kilas besarnya. Karena ini ada dapurnya Partai Umat. Tidak mungkin nanti Pak Saiful Islam contoh strategi kami. Just kidding Pak Saiful. Yang jelas kader-kader Partai Umat akan terus turun ke masyarakat mengkampanyekan sisi baik dari Partai Umat ini. Partai Umat adalah partai yang baru yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin. Tagline Partai Umat adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi segala bentuk kezaliman di bumi Republik ini akan kita tumpas. Segala tidak ada keadilan akan kita tegakkan keadilan. Mengapa? Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Karena cikal bakal segala sesuatu itu di dua titik ini. Kalau tidak ada lagi kezaliman, keadilan ditegakkan, aman Republik ini. Maaf Kak Darmawan, tidak dijawab. Satu lagi, buruh ini biasanya rame kalau demo, tapi hari ini kayaknya cuma bawa satu perempuan pula. Coba silakan, satu dari Partai Buruh bertanya ke Kak Saiful ya Kak Saiful. Agi ada untuk empat-empatnya kami siap ke milenial dari Universitas Muhammadiyah Nganyo. Silakan, perkenalkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya Astin, saya Bendahara Esko Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan. Saya mau bertanya simpel aja ya. Bagaimana pandangan Anda, partai Anda terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Tolong dijabarkan implementasinya sama pemerintahan zaman sekarang. Oke, ya, baik. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Widya. Nih Kak, jadi jangan hanya buruh yang berpikir ya ini ya artinya. PKN juga diajak mikir Kak ini Kak, ke depan mudah-mudahan kompak ini. Terima kasih Mbak Widya. Sebenarnya Mbak Widya ini di Indonesia ya, pertanyaan itu sudah dijawab oleh ketuanya Dewe sebenarnya. Bagaimana problem Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, bukan hanya persoalan buruh. Yang terakhir, yang kemarin saya pernah Kak Dolmar, Mbak Widya, betapa bahayanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa? Karena disinilah terjadi
kolonial apa ada misalnya tuh neokolonialisasi itu, liberalisme terjadi itu ini. Bagaimana mungkin saya ini kemarin ada yayasan, bukan kemarin, saya ini ada yayasan Kak Dolmar mengelola pendidikan. Kan sekolah ini kan ada setiap 5 tahun kan ada perubahan izin operasional. Sekolah yang notabene adalah lembaga yang terhormat, betapa rumit, bukan hanya untuk bagaimana kita mengajukan izin baru, melanjutkan izin yang sudah beroperasional puluhan tahun dengan model undang-undang cipta kerja ini. Kita diarahkan dengan pola liberal sekali, dan ini mesti kita perbaiki. Ini adalah komitmen bukan hanya PKN menurut saya, Bung Ali, Mbak Widya, ini adalah komitmen kita bersama. Kalau kita ini teruskan undang-undang cipta kerja ini, nasib bukan hanya generasi milenial, tetapi semua generasi kita ini akan kecemplung kepada jurang yang luar biasa. Jadi itu yang mesti kita perbaiki. Betapa terus terang ceroboh sekali teman-teman anggota DPR RI yang masih berkuasa sekarang, nuraninya kemana pada saat mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja kemarin yang sudah luar biasa, ditolak bukan hanya kaum buruh tetapi juga elemen masyarakat Indonesia, sehingga ini disahkan. Dan ini terus terang bukan hanya buruh yang menderita, tetapi kita semua menderita. Oke, luar biasa, makasih. Generasi muda nih dari LPM Fitrah Universitas Muhammadiyah, Kak. Silakan, adik-adik. Siapa yang mau nanya, tanyalah. Satu pertanyaan untuk 4 narasumber. Ya, satu pertanyaan untuk 4 narasumber nanti yang menjawabnya. Yuk, silakan. Apa masalah kalian deh? Internet, kuota habis. Iya, masalah kita bareng-bareng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Ingin bertanya, gimana cara pemerintah mengetahui rakyatnya yang tinggal di daerah terpencil atau perdesaan yang memang fasilitasnya kurang memadai, sedangkan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah adil buat mereka yang di sana gitu? Terus gimana cara membangkitkan dan memajukan daerah-daerah seperti itu? Terima kasih. Siapa tadi namanya? Anis. Oke, tepuk tangan untuk Anis. Ini ngeno, Kak. Pemerintah itu kaget akan mendengarkan suara rakyat melalui perwakilan-perwakilan dari partai politik ini. Pertanyaannya tepat deh. Ya, jadi silakan, tadi ada bagaimana pemerintah mengetahui masalah, ya, lebih kurang mengetahui masalah-masalah rakyat lah, sehingga bisa ditangani permasalahan itu. Dari sebelah sini dulu, dari Om Dolmar. Silakan, Om. Baik, pertanyaannya bagus ya, karena jarang-jarang bertanya soal lintas batas ini. Jadi saudara adik-adik mahasiswa itu perhatian yang khusus, memang rakyat kita atau masyarakat kita yang tinggal di batas-batas itu case by case, jadi kasus per kasus. Ada yang memang dia malah lebih sejahtera karena dia berbatasan dengan Singapura misalnya, negara maju, atau Tarakan, ya, itu negaranya maju. Tapi sebaiknya ada juga yang sangat tertinggal, misalnya Papua dan Papua New Guinea, ya, masih sangat rendah sumber daya manusianya, dan ini sebenarnya sudah termonitor oleh pemerintah. Oleh karena itulah pemerintah melalui departemen apa namanya, saya lupa, yang ada lintas batas ya, itu saya lupa itu ada namanya, kementerian itu yang mengurusi itu. Jadi artinya bukannya perkemanusiaan, ya, itu keadilan. Ya, perkemanusiaan pasti ada di situ, karena justru ada tempat-tempat lintas batas yang memang menjadi titik-titik pertahanan, seperti antara Timur dan Nusa Tenggara Timur, ya.
di situ ada lintas batas, termasuk juga di Kalimantan Utara itu perhatiannya sangat tinggi, bahkan di penduduk yang lintas batas tadi, perbatasan itu malah ditingkatkan kesejahteraannya dengan berbagai macam cara. Ya, saya kira itu sudah jadi perhatian pemerintah. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi baik. Ketimpangan dalam negara maju juga mudah-mudahan bisa diserap. Oleh karena itulah tugas partai politik dan kita semua masyarakat untuk selalu mengawasi ini agar nilai-nilai dari negara luar itu tidak masuk secara negatif. Kalau ada keuntungan ekonomi itu disilahkan, tapi secara politik kita tetap harus menggunakan falsafah negara kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Om Dolmar. Langsung Kak Saiful menjawabnya, Kak. Jadi terima kasih Adinda Anis ya. Lagi ngetop Anis ini. Jadi doakan dan nanti kalau kita lolos pemilu pilih partai baru ini, partai kita ini ya, biar ya nanti kita punya kesempatan apa yang disampaikan oleh Adinda Anis tadi, bagaimana kita mengelola pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik dengan standar kemanusiaan dan keadilan. Itu yang menjadi standar kebijakan yang akan dikeluarkan oleh baik legislatif maupun eksekutif. Jadi Indonesia ini rakyatnya itu harus kita lindungi sampai pada ujung batas. Nah, jadi kalau terjadi hal-hal apapun yang terjadi dengan masyarakat, bahwa negara harus hadir, pemerintah harus segera berpihak. Nah, jadi itulah komitmen kita nanti Anies, kalau kita lolos pemilu, menjadi partai peserta pemilu 14 Desember 2022 ini, kita masuk ke arena 2024, yakinlah komitmen itu akan kami kedepankan agar kami nanti pada saat diberikan amanah untuk mengelola Republik Indonesia ini, kita mendahulukan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Oke, baik, makasih Kak Saiful. Langsung ke Kak Niko. Nah, ini Kak tadi dari kenalan ya gitu nih, sampai strategi jadi. Nah, sekarang sudah dituntut, belum jadi nih Kak. Ya, tolong dijelaskan bagaimana upayanya Kak ke depan. Jadi kalau kami tangkap pertanyaan dari saudari Anis tadi, masalah pemerataan pembangunan. Sebenarnya ada beberapa cara yang harus ditempuh oleh pemerintah. Yang pertama, di Republik ini ada yang namanya percepatan daerah tertinggal, Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal. Itu harus dioptimalkan lagi. Mereka tahu ada daerah-daerah yang kurang mendapat sentuhan, sudah tentu dari laporan dari kepala daerah masing-masing. Makanya kalau pilih kepala daerah yang kompeten, bukan karena wani biro. Memang orang-orang yang kompeten, orang-orang yang kapabel, mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu yang harus kita pilih. Yang kedua, sebenarnya dana perimbangan antara pusat dan daerah itu harus ditinjau kembali. Tidak mungkin daerah penghasil mendapatkan hasil yang lebih kecil dari pusat. Itu harus dibalik. Daerah penghasil, baik itu tambang minyak, tambang batu bara, tambang-tambang yang lain, atau hasil-hasil yang lain, harus dibalik. Daerah harus mendapatkan hasil yang lebih besar, biar pemerintah daerah mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Terakhir, otonomi daerah harus dikembalikan. Jangan semuanya diatur sentralistik. Daerah harus bisa mengurus diri dia sendiri sampai bisa mensejahterakan rakyatnya. Oke, luar biasa. Jelas deh. Satu lagi dari Bang Ali, Partai Buruh, silakan. Ini dari perspektif buruh. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Bung Niko, saya juga mau ngomong itu awalnya tentang kapabilitas para pemimpin ya. Hari ini memang kita mengkhawatirkan rakyat kita memilih berdasarkan bukan pada kemampuan dan bagaimana dia bertujuan untuk membangun sebuah yang dia pimpin, tapi rata-rata karena dibayar oleh para yang calon-calon pemimpinnya. Itu yang membuat salah satu tatanan
negara itu menjadi rusak, Pak. Jadi itu yang pertama. Kalau itu sudah dilakukan dan terus menerus, Indonesia tidak akan jadi lebih baik dari sekarang. Karena yang para pemimpin berusaha pertama untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan, kemudian di tengah dia juga akan membayar bunga uang yang sudah dikeluarkan, kemudian terakhir dia akan membalikan bagaimana untung dari uang yang sudah dikeluarkan. Jadi hanya itu yang dia pikirkan. Jadi catatan buat kaum muda, memilih jangan karena itu siapapun yang memberi uang, tapi yang dipilih bagaimana dia punya program, bagaimana dia punya visi. Nggak apa-apa ditanya, karena semua dengan teknologi sekarang kita bisa melihat satu sosok masing-masing dengan bagaimana histori pada masing-masing calon yang harus dipilih. Itu catatan. Yang kedua, ada sistem negara yang memang harus diingatkan. Undang-Undang Dasar kita 33 pasal 33 itu hanya jadi sebuah catatan. Tapi pada tingkat pelaksanaannya menjadi hal yang terbalik, misalnya bahwa padahal semua kekayaan negara ini sebesar-besarnya untuk rakyat. Tapi kalau dibilang oleh pemerintah sebesar-besarnya hanya 2%, ini yang terjadi. Harusnya sebesar-besarnya harus diimplementasikan, paling banyak harus diberikan untuk rakyat, bukan hanya dibatasi dengan persentase. Dengan misalnya kita lihat dengan otonomi daerah 80% katanya itu dimiliki oleh APBD oleh daerah masing-masing, itu tidak mencerminkan Undang-Undang 33 pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Terbesar itu karena ada di paling dasar itu pada tingkat desa. Harusnya itu yang paling banyak diberikan kesempatan untuk bagaimana pemerintah desa itu untuk membangun rakyatnya yang paling bawah. Tapi kalau di sekarang ini dengan Cipta Kerja kembali ke sentralistik, Pak. Saya juga heran kemarin 2020 sampai 2021 itu pemerintah kita semua kabupaten, gubernur, bupati, wali kota itu pada diam, padahal mereka lagi dipreteli kemampuan, kekuasaan mereka lagi dibatasi oleh Cipta Kerja, tapi mereka diam. Kita aja ngomong kenapa nggak melawan, takut kan, lebih bahaya kalau kamu diam. Aku bilang kekuasaan kalian sedang dirontokkan satu persatu. Semua izin yang prinsip harus kembali ke nasional sekarang, Pak. Otonomi daerah yang katanya 80% itu jangan-jangan sudah berubah jadi semacam hal yang kemarin semua sentralistik. Yang kami rasakan dulu zaman Orde Baru, upah itu ditetapkan oleh nasional. Terakhir gara-gara Cipta Kerja kembali lagi ke nasional. Kita hanya jadi boneka sekarang untuk mengesahkan sesuatu yang tidak boleh harus kami sahkan. Itu yang jadi catatan buat kawan-kawan yang muda. Itulah yang saya ingin sampaikan. Saya ngomong terbuka ini tidak harus pada satu dengan segmen partai buruh lah, ya. Karena ini bangsa sedang diancam dengan keadaan Cipta Kerja. Bayangkan kalau semua sentralistik, Pak. Terus kemudian bagaimana kekuatan politik itu mempengaruhi idealnya sebuah undang-undang. Kita bayangkan, kita gugat itu Cipta Kerja itu, Pak. MK itu mengatakan inkonstitusional. Tapi ada tambahan inkonstitusional terbatas, Pak, katanya. Dia diberi kesempatan memperbaiki selama 2 tahun. Tapi selama 2 tahun undang-undang itu berlaku. Apa itu konstitusional? Kita jadi bingung, ya. Padahal kita nggak ahli hukum, Pak. Tapi yang melihat seperti itu putusan MK, kita baru tahu 6 bulan kemudian baru tahu jawabannya setelah itu diputuskan, Pak. Rupanya menjadi salah satu ratu di bagian istana. Jadi iparnya gitu, Pak, ketua MK-nya. Seperti itu, mungkin itu hadiahnya. Itu yang menjadi, ini keluaran hati ya, saya tidak ngomong itu. Inilah Cipta Kerja, Pak. Jadi kalau memang kemarin itu kita ngomong sama kawan-kawan mahasiswa, BEM itu kita ajak ngobrol bagaimana sepanjang apa yang sudah kalian baca tentang Cipta Kerja, Omnibus Law waktu saat itu. Sayangnya teman-teman mahasiswa juga tidak terlalu suka membaca, katanya kayaknya memang belum tahu isinya bagaimana draft-draft yang dari awal. Bahwa mahasiswa juga dibatasi. Bagaimana misalnya kalian punya di kampus itu tentang media-media yang harus kalian sampaikan, itu sekarang sudah dibatasi di Cipta Kerja. Kalian harus punya izin hal tertentu. Bagaimana mahasiswa sekarang berorganisasi harus dibatasi dengan tidak semua dari semester 1 sampai akhir enggak, sudah ada batasan sekarang, Pak, mahasiswa untuk berorganisasi. Jadi memang semua kembali sebetulnya ke zaman sebelum Indonesia demokrasinya berjalan semua kemarin itu. Baik. Terima kasih Bang Ali, luar biasa nih ya. Sudah terjawab semua ya. Satu lagi pertanyaan untuk kita bersama. Closing statement ini kita mulai dari sebelah sana, sekarang gantian. Closing statement, silakan pegang dulu mic-nya Bang Ali. Kenapa rakyat harus memilih Partai Buruh? Silakan.
kami alternatif ya, partai alternatif pilihan lah dari partai-partai yang ada yang masih bicara tentang kelas memang. Tapi memang negara ini memang kelas yang harus diperjuangkan. Kalau yang kelas-kelas yang kecil itu memang mereka sudah mapan, Pak. Tapi yang kita bicarakan kelas bawah, Indonesia kurvanya terbalik. Yang kaya sejahtera itu pada kurva yang di atas, dengan kerucut piramida itu yang paling kecil di mereka menikmati, mengatur semua republik ini dengan jumlah kelompok yang kecil. Tapi masyarakat bawah yang merasakan itu tidak. Ya, kami yang betul-betul di buruh merasakan kita bekerja berkeringat setiap hari itu, Pak. Yang 2 tahun yang lewat kami masih bicara bernegosiasi tentang upah. Hari ini tidak ada lagi kesempatan dengan itu. Misalnya begini, hari ini biaya yang kami terima setiap bulan itu hanya cukup untuk makan para pekerjanya, ya, para pekerjanya. Tidak masuk anak istri kami yang harus ditanggung oleh upah yang diberikan oleh pengusaha. Dan itu didukung oleh pemerintah. Jadi kalau memang rakyat pemerintah menghendaki para buruh itu untuk menjadi bagian mencerdaskan bangsa, sudah bohong. Karena anak-anak kami akan sulit bersekolah ke depan, akan sulit bercita-cita karena memang kemampuan orang tuanya hanya batas untuk menghidupi dia dengan kemampuan makan yang seadanya. Itu yang harus dipikirkan. Jadi hari ini kenapa buruh harus berpolitik dan memang harus didukung besar-besaran, karena memang kami harus berjuang bukan hanya untuk kaum buruh, memang pada masyarakat menengah ke bawah itu, yang itu akan kami suarakan. Yang selama ini kami bersuaranya di jalan-jalan yang tidak pernah didengar. Hari ini berani kami untuk coba masukkan dalam dunia politik itu, biar suara ini bisa terdengar dan memang bisa dirubah dan diperjuangkan. Terima kasih. Agar suara ini bisa didengar dan bisa diperjuangkan untuk dirubah itu. Oke, langsung ke Kak Niku, silakan. Kenapa rakyat harus memilih Partai Umat? Mengapa harus memilih Partai Umat? Karena Partai Umat, partai yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak takut dengan intimidasi dari siapapun. Harus terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan semua kezaliman. Oke, singkat, mantap. Langsung Kak Saiful, silakan. Aku tanya dulu nih, kenapa rakyat harus memilih Partai Kebangkitan Nusantara? Ya, terima kasih Rindo. Jadi teman-teman, satu-satunya proses demokrasi yang memberikan ruang kepada kita untuk ikut mengelola Republik Indonesia ini adalah partai politik peserta pemilu. Maka dari itu kami mengajak teman-teman di sini semua, bagaimana kita berjuang mengembalikan kejayaan Nusantara agar Republik Indonesia ini berkemajuan dan berkeadilan, dengan senantiasa kita berhikmat untuk rakyat Indonesia yang makin cerdas, makin adil, makin sehat, makin sejahtera, dan kejayaan Nusantara kembali seperti dulu masyarakat kita berdaulat. Itu yang indikan Dinda. Oke, kembali agar masyarakat kita berdaulat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Saiful. Oke, satu lagi Om, silakan. Om Dolmar. Nah, ini. Baik. Oke dulu Om, aku nanya dulu Om. Dulu. Apa yang mengharuskan kira-kira masyarakat rakyat harus memilih Partai Garuda? Silakan Om. Baik. Sebenarnya tidak harus memilih Partai Garuda, karena itulah demokrasi. Jadi kalau kita haruskan ke Partai Garuda, artinya itu tidak ada demokrasi. Justru harus ada pembeda. Ya, pembeda. Kita lihat dari program-program kita, apa yang kita tawarkan untuk kesejahteraan rakyat. Karena Partai Garuda itu mengusung isu-isu perubahan, termasuk apa yang disampaikan teman-teman tadi, isu-isu mengenai ketidakadilan sosial. Harus berubah lebih baik. Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang itu memang timbul akibat adanya globalisasi, liberalisasi ekonomi, sehingga semua yang menjadi hal-hal yang bersifat sosial seperti kata Pak Saiful tadi, pendidikan itu menjadi komoditas dagang, sehingga inilah isu-isu yang menimbulkan ketidakadilan baik dari kalangan buruh, karena dosen dan guru juga sudah dianggap kaum buruh sebetulnya, ya kan?
Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Adinda Aliana Pia itu sebenarnya sudah dapat kami tangkap, dan ini bukan saja kaum buruh, tapi kaum profesi lain yang berkaitan dengan tenaga kerja juga kena. Oleh karena itulah salah satu isu yang kita bawa adalah isu perubahan di segala aspek kehidupan. Kita tahu globalisasi ini membuat perubahan sosial yang luar biasa, karena itu kita juga harus ada kemampuan termasuk orang-orangnya, generasi muda potensial. Karena di teknologi informasi tadi itu sudah banyak menciptakan lapangan kerja baru. Ya ke depan itu kita lihat aja isu-isu teknologi informasi ini luar biasa. Seperti perusahaan Grab itu perusahaan transport terbesar di dunia, tapi nggak ada mobil. Ya, nggak ada mobilnya, nggak ada bengkel, tapi dia menjadi perusahaan termasuk besar karena teknologi informasi, termasuk ojek. Nah ini semuanya diciptakan oleh anak-anak muda. Karena itu jangan habis main internet saja, ada kreativitas tinggi di situ yang harus tetap dipacu. Ya termasuk regulasi aturan-aturan pemerintah yang bisa dilihatin yang bakal juga akan membatasi kehidupan generasi milenial yang memang sudah global, sudah luar biasa ini kesempatannya. Dia berhubungan, kita telepon ke Amerika langsung kontak, telepon ke Arab Saudi juga langsung kontak. Kalau zaman saya dulu, waduh berhari-hari baru bisa ketemu itu, ya kan? Sekarang tidak, luar biasa. Oleh karena itulah kemajuan-kemajuan ke depan ini dimanfaatkan oleh kaum milenial ya untuk kepentingan dia, kepentingan karirnya sebaik-baik mungkin, dan ini akan selaras, kesempatan akan terbuka lebar-lebar kalau Pak garis milenial bisa memilih partai politik yang kira-kira sejalan dengan aspirasinya. Kalau tidak, mohon maaf, sudah banyak kita lihat negara-negara bagian lain yang tertutup. Tapi perlu diingat juga bahwa banyak negara-negara perubahan politik itu didasari oleh generasi milenial. Contoh yang sangat top itu Arab Spring. Arab Spring itu perubahan diktator jatuh karena generasi milenialnya. Ya, luar biasa kekuatan politik media sosial. Termasuk Ukraina sekarang ini. Dia bangkit lagi karena generasi milenialnya yang mendorong. Menggunakan drone, menggunakan cyber segala macam. Generasi milenial yang dianggap selama itu di Ukraina sebagai generasi terpinggirkan, generasi cuek, generasi yang tidak asosial, tidak peduli. Tapi ternyata mereka rupanya yang sangat berperan dari perang Ukraina. Itulah kira-kira. Oke, baik, terima kasih Om Dolmar. Baik, ternyata Kamar Rasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita kasih plus yang luar biasa dulu untuk keempat narasumber kita pada sore hari ini. Memang kalau pengen ngobrolin soal politik, apalagi ada 4 partai politik, ini asik ya Om ya. Asik ya, tapi memang waktu jualan yang membatasi kita, dan juga memang ada kesibukan para narasumber dan juga teman-teman yang hadir di sini sangat luar biasa mengapresiasi kegiatan dari Forum Demokrasi hari ini, dan semoga memang diskusi kita hari ini adalah sebagai salah satu diskusi, sebagai salah satu bentuk perhatian, sebagai salah satu bentuk sumbaksi bahwa milenial itu melirik loh. Milenial itu melirik dan memperhatikan, tinggal bagaimana cara partai-partai ini merangkul kami agar bisa tertarik dan ikut dalam mensukseskan pesta demokrasi itu. Saya Rizal Paliping, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada kenang-kenangan dikit Om, jangan dulu berdiri di depan sini dulu. Nah, gitu. Oke, yang ada jaket buka dulu jaketnya, kamu bayar berbaju juga lagi. Oke. Ini 1, 2. Dipakai juga peci XXL nah. Oh, muat kan ya? Oh, masih sedikit. Satu, dua. Oke, kawan-kawan.
gantian kayaknya. Partai Forum Demokrasi. Partai baru. Di sini Pak. Oke, 1, 2. Sekali lagi. Nah, kalau betul lagi kok sekarang. Jangan dipegang Om. Belum Bapak. Oh, steady mana itu? 1, 2. Forum Demokrasi. Sekali lagi, kalau agent nyebut Forum Demokrasi Sumsel, jawabannya Polres. Oke. Ya, Forum Demokrasi Sumsel, Polres. Oke.